Kompas baru saja merilis hasil penelitiannya. Lembaga yang sama-sama kita akui kredibilitas dan juga independensinya. Menjelang akhir jabatannya, kepuasan masyarakat pada pemerintahan Jokowi malah semakin meningkat. Desember 2023, sebelum pemilu, Kompas mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi ada di 73,5%. 6 bulan berselang, setelah melewati keriuhan pemilu, tingkat kepuasan Jokowi malah meningkat 2,1 poin ke 75,6%. Saya sejujurnya lumayan kaget. Biasanya tingkat kepuasan pemerintah akan semakin turun menjelang akhir jabatan. Apalagi kemarin Jokowi juga rame-rame diserang habis-habisan saat pemilu dengan berbagai narasi. Dinasti politik lah, intervensi lah, bansos lah, belum lagi baru-baru ini tentang IKN lah, tapera lah, dan macam-macam lagi. Tapi kok malah makin banyak masyarakat yang puas dengan kinerja Jokowi? Saya melihatnya setidaknya ada 3 faktor. Nah, faktor yang pertama, sosok Jokowi dengan kepemimpinannya selama 10 tahun ini akan sangat sulit digantikan. Tak terpengaruh dengan hingar-bingar politik, Jokowi sangat baik dalam memperlihatkan diri bahwa ia tetap bekerja keras dan memimpin negara. Menjelang akhir jabatannya, malah Jokowi kalau kita pantau semakin rajin turun ke lapangan dan belusukan ke berbagai pelosok. Hal ini juga memutarbalikkan tuduhan miring bahwa Jokowi belusukan saat pemilu kemarin hanyalah demi menguatkan suara untuk Prabowo Gibran. Nyatanya pemilu sudah usai, Prabowo Gibran sudah menang, Jokowi tetap saja turun ke lapangan. Hal ini mengkonstruksi persepsi di mata publik kebanyakan ya, bukan yang suka teriak sana sini. Kalau selama ini tuduhan tersebut salah dan Jokowi adalah presiden yang memang sederhana saja memaknai kepemimpinannya, yaitu bekerja. Nah, faktor yang kedua, disadari atau tidak, keadaan ekonomi di Indonesia di tengah volatilitas situasi geopolitik yang tidak menentu bisa tetap stabil dan cenderung membaik. Harga bahan pangan tetap terjangkau, naik turunnya selalu ada pada batasnya. Harga BBM juga demikian, padahal harga minyak dunia lagi tinggi-tingginya saat ini. Berbeda sekali dengan situasi di beberapa negara yang ekonominya semakin sulit. Lalu juga banyak infrastruktur yang dibangun dan dirasakan benefitnya. Filternya juga meningkat. Itu nanti kita bahas saja. Jangan berdebat di video ini. Ya, kesempatan bekerja atau setidaknya berusaha pun sekarang semakin terbuka. Hal ini yang real dirasakan di masyarakat kebanyakan. Saya bilang kebanyakan ya. Artinya ya mungkin masih ada aja yang belum merasakan manfaat tersebut. Namun kalau kita lihat ya dari point of view negara, kita memang harus melihatnya melalui angka-angka yang sifatnya makro. Yang saat ini indikatornya semakin membaik. Nah, faktor yang ketiga, ada satu teori yang disebut dengan spiral of silence. Sunyi tapi kuat. Jadi tipikal pendukung Jokowi itu diam dan gak banyak berisik. Tapi kuat. Mungkin juga tidak punya banyak waktu untuk banyak kritik ini itu karena sedang sibuk menjalankan aktivitas sehari-harinya, yang juga buah dari pertumbuhan ekonomi. Kadang saya merasakan, narasi-narasi yang menyerang itu adanya hanya di platform tertentu saja, khususnya X atau Twitter ya. Saya kalau posting di Twitter, banyak sekali yang serang. Tapi kalau di platform yang lain lebih fair, lebih netral, ya ada yang dukung, ada yang kritik, dan ada juga yang netral. Ini baru saya ya. Pak Jokowi juga demikian. Kalau kita lihat di postingan beliau di Twitter, komen-komennya banyak yang negatif. Tapi sentimen di platform lain seperti di Instagram, YouTube, TikTok jauh lebih netral. Saya coba tarik data periode selama 30 hari terakhir. Nah, begini nih hasilnya. Di Instagram, sentimen positif Jokowi adalah 14% dan negatifnya 5%. Di TikTok, sentimen positif Jokowi adalah 11%, negatifnya pun kurang lebih sama, 11%. Sementara itu di pemberitaan, sentimen positif Jokowi itu 5% dan negatifnya 4%. Sisanya netral. Artinya yang netral dan positif jauh lebih banyak dibandingkan negatifnya. Sementara itu kalau di Twitter, sentimen positifnya Jokowi hanya 10%, sementara itu negatifnya 34%. Tapi kalau kita tarik semua data dari seluruh platform, sentimen positif Pak Jokowi itu 11% dan negatifnya hanya 9%. Sisanya 80% netral. Artinya 91% pengguna sosial media memberikan apresiasi yang netral dan positif kepada Pak Jokowi. Kawan-kawan, mungkin saya sedikit mellow ya. Tetapi yang ingin saya tekankan melalui konten ini adalah tak lama lagi loh Pak Jokowi akan mengakhiri jabatannya. Hanya sekitar 3 bulan lagi. Anda mau bilang saya apa? Menjilat lah atau apalah terserah aja. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi yang telah memimpin Indonesia selama 10 tahun ini tanpa ada absen sekalipun. Cek deh. Nah, dari kepemimpinan Pak Jokowi, dari presiden ke presiden juga kita lihat bahwa beliau sukses diteruskan dan membawa Indonesia ini menjadi negara yang sangat disegani dunia. Mengawal Indonesia keluar dari pandemi COVID.
dan tetap berhasil membangun perekonomian dan juga infrastruktur.